syartil wali ayyakuna mahfuzan, kata beliau, kata Imam Qushairi, syarat kerohanian wali bukanlah maksum seperti Nabi, tapi mahfuz, qalbunya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan hakiki antara tasawuf ahlus sunnah dengan Syiah. Orang Syiah meyakini para imamnya maksum. Makanya bagi mereka, saya lagi pesan kitab hadis Syiah ini, pengen meneliti. Dulu cuma dengar kata orang, ya. Dulu cuma punya aplikasinya. Kebetulan ada linknya. Kita mau lihat, Pak. Para imamnya itu dianggap maksum. Maka bagi orang-orang Syiah, hadis itu bukan kalam Nabi saja, tapi juga kalam para imam. Disebut dengan hadis oleh mereka, ya. Ada persoalan lain di sini. Ikhtalafu fi anna al-wali hal yajuzu an ya'lam annahu wali am la. Ulama berbeda pendapat, apakah wali mengerti bahwa dirinya wali? Kira-kira gimana, Pak? Jawabnya tadi, wali tadi ada berapa? Wali am, wali khas. Wali am ini banyak. Antum cinta Allah, cinta Rasulullah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, amalkan yang wajib, kerjakan sunat, udah menjadi wali Allah yang umum. Mudah toh? Buang kebencian dari kolbu, buang kesombongan dari kolbu. Semua kita punya kelemahan dan aurat, dan semua aib kita punya. Wali yang begini gak sadar kalau dirinya wali. Tapi wali yang khas, yang Allah sudah ganti sifatnya, masa dia gak tahu kalau dia wali? Pasti dia tahu dirinya wali. Sebagaimana Nabi tahu dirinya Nabi. Dalilnya, satu kali Nabi ditanya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Darimi, dan imam-imam yang lain dengan riwayat yang berbeda-beda. Hadisnya hasan. Al-hasanu yuhtajju kas-sahih. Hadis hasan dipakai seperti hadis yang sahih. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, di riwayat lain Abu Darda, ya. Kapan engkau tahu bahwa dirimu seorang nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ketika ada dua orang bersayap datang, putih-putih, lalu berbicara di depanku ketika aku sedang bermain dengan anaknya Halimah Sa'diyah. Apa kata satu malaikat? Kata satu malaikat, huwa, huwa, gitu bahasa Arabnya. Apakah dia ini yang dimaksud oleh Allah? Kata malaikat satu lagi, iya. Yang satu lagi ini Jibril. Betul, dialah orangnya. Karena Jibril ketika Nabi Muhammad belum lahir sudah bolak-balik datang ke Aminah mengabarkan, nanti kamu akan melahirkan seorang anak yang Nabi dan Rasul. Jadi Aminah sudah tahu anaknya Nabi dan Rasul. Lalu kemudian apa kata Nabi? Aku dibedah dadaku dan diambil isi jantungku dan dibersihkan. Inilah saat Nabi SAW tahu bahwa dirinya seorang Nabi. Dikiaskan dengan ini, maka wali juga tahu dirinya wali jika dia mengalami proses yang hampir-hampir mirip tapi berbeda. Ya, bisa jadi kalau Nabi kan langsung fisik, jika wali mungkin dalam mimpinya, ya. Ada orang jadi wali bukan dengan banyak sholat tadi, Pak, atau banyak baca kitab. Karena banyak yang baca kitab malah jadi takut jadi wali, ya. Dikira wali itu gila, dikira wali itu majzub, karena kabar-kabar yang dia dapat wali itu aneh-aneh. Padahal wali itu, wali yang khas ini dibagi lagi. Di antara wali yang khas itu, ada yang hanya tahu bahwa dirinya wali, yaitu Allah dan dirinya, berdua aja. Wali yang khas tadi. Ada yang kedua, baru kita pakai kaidahnya, la ya'riful waliyyu illal wali. La ya'riful waliyya illal waliyyu, ya. Tidaklah mengenal seorang wali kecuali dia juga seorang wali. Yang ini jumlahnya juga tidak banyak. Setiap masa
paling-paling Allah cuma berikan 124.000, terutama di akhir zaman ini. Sejumlah dengan jumlah sahabat, sejumlah dengan jumlah para nabi. Berapa jumlahnya? Jumlah umat manusia berapa? 7 miliar, ada. 124.000 kita jadiin aja 100.000. Berapa persen dari 7 miliar? Berapa persen, Pak? Dikit apa banyak? 0, ya. Berarti yang jadi kekasih Allah cuma 0, sekian. Maka kita nggak boleh GR juga, Pak, kita wali apa bukan? Ya. Dan wali tidak diangkat oleh jamaah, ingat. Wali tidak diangkat oleh murid. Wali diangkat oleh Allah, oleh Rasulullah, atau wali di zamannya. Itu yang angkat wali Allah, ya. Lalu ada persoalan baru lagi di kitab ini. Apakah seorang wali mesti punya karamah? Keramat bahasa kita. Coba keramat, ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Keramat Jati, nama bus ya. Ada nama Keramat Jati ya? Di Jakarta Timur ya. Keramat, karamah. Apa arti karamah? Dari kata karam. Karam itu artinya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pemurah, maka diberilah karamah kepada kekasihnya. Dengan karamah itulah Sayyidina Ali bisa tidak kesakitan kalau lagi sholat. Dicabut semua busur di punggungnya. Dengan karamah itulah Uwais Al-Qarni walaupun tidak jadi pergi haji, tapi dia terlihat haji oleh orang. Dengan karamah itulah Uwais Al-Qarni mengenal orang yang belum pernah bertemu dia, dan dia tahu namanya siapa. Uwais Al-Qarni, Salman Al-Farisi itu ilmunya sama. Ketemu seseorang dia tahu namanya, Pak. Orang ini nanya, bimaza ta'rifni? Dengan cara apa engkau mengenalku? Kita kan gak pernah ketemu, kan dulu gak ada Facebook, Pak. Jadi sebelum ketemu kan gak bisa dicek, gak ada IG dulu. Terus bagaimana? Jawaban Uwais, jawaban Salman Al-Farisi, arafat ruhi ruhak, ruhku mengenal ruhmu. Jadi itu nama ruh. Maka ruh kita ada namanya. Yang sekarang itu baru nama fisik, dikasih oleh bapak kita atau guru kita. Nama itu berguna untuk di dunia, untuk nikah, untuk sekolah, untuk keluar negeri. Namanya harus nambah tiga kata, bener. Jadi kita keluar negeri aja nama kita harus nambah. Kalau mau ngajar di kampus, bisa nggak S1? Nggak bisa, harus nambah nama depan, DR. Dari dulu, bukan ya? Jangan ALM, Pak, almarhum itu. Harus nambah nama, doktor. Kok bisa? Jadi jika di dunia ngajar di kampus berkelas harus ada DR-nya, maka wali-wali itu dia diangkat juga. Saya mau tanya, dokter diangkat nggak? Dokter diangkat, Pak? Nggak pernah dokter sih, Pak, ya. S1 dia diwisuda nggak? Itulah pengangkatan sarjana. Magister diwisuda nggak? Maka dokter juga diwisuda. Wisuda itu disebut tansik. Jika wali disebut tansikul walayah, peresmian, pengangkatan wali. Ada wali yang menyaksikan dirinya seperti Nabi diperjalankan. Ini kan kebetulan kita lagi Isra wal Mi'raj, ya. Saya ngomong kebetulan bukan kebetulan bahasa Indonesia, tapi kebetulan bahasa lisan, ya. Nanti jadi problem lagi sama ahli akidah, ya. Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan beliau mutlak itu ketika beliau diperjalankan dengan fisiknya dari tanah haram ke Al-Quds, dan kemudian naik ke arsy Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sama, wali itu juga diangkat, Pak, nanti. Diangkat oleh Allah. Dihadiri wali-wali Allah secara rohani, ada yang secara fisik. Begitu, ya.
Maka jangan wali-walikan orang lewat Facebook ya, atau lewat YouTube, jangan. Nggak perlu Pak, wali yang angkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mesti dia punya karamah? Enggak, yang mesti dia punya istiqamah. Jadi syarat wajib seorang wali adalah al-istiqamah. Maka kesempurnaan wali Allah, kekasih Allah bukan pada karamahnya, tapi kesempurnaannya pada istiqamahnya. Ya. Jadi mulai hari ini, malam ini, jangan memburu kesaktian Pak. Kalau memburu kesaktian nanti ketemunya dukun sama tukang silat, jawara, banyak Pak di luar, debus banyak di luar. Tapi tahu sendiri kalau udah belajar ilmu begitu, pasti mengabdikan sebagian dirinya kepada selain Allah. Kita dengar teman kita ada yang makan beling, ya, makan apa tuh, besi, logam, biar sakti. Ntar kalau mati gimana tuh Pak? Ya, ada yang memelihara khadam, hati-hati Pak, nanti meninggalnya susah. Kita sudah menyaksikan beberapa teman-teman kita belajar thariqah sufinya banyak, zikirnya mungkin sudah ratusan juta kali, tapi dia menyimpan satu ilmu buruk dalam dirinya, ilmu debus. Ilmu debus ini kan ada dua, ada yang lewat jalur aulia Allah, namanya karamah. Ada yang jalur auliaus syaitan, dia mengambil jalur ini dan gak pernah dibuang. Apa yang terjadi? Meninggal susah. Orang sakaratul maut terlihat 5 menit Pak, tapi itu bagi dia mungkin sudah 50.000 tahun rasanya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu begitu, tobat kepada Allah, minta, ya Allah ambil ilmuku, udah insya Allah Allah akan ambil. Ya, kasihan kita badan punya badan ini, nanti ruhnya tergadai terus. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena wali tidak mesti punya karamah, tapi wali mesti punya istiqamah. Jadi kamalul wali bil istiqamah, la bil karamah. Kesempurnaan seorang kekasih Allah dengan istiqamahnya. Istiqamah itu bukan rutin tiap hari, tiap malam sholat 1000, bukan. Istiqamah itu terbagi dua, istiqamah zahir, istiqamah batin. Yang dimaksud istiqamah di sini dua-duanya, tapi jika tidak cukup yang di dalam qalbunya. Istiqamah batin. Apa istiqamah batin? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kecuali hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Maka syarat wali ayyazkurullaha ala kulli ahyani, dia senantiasa menyebut nama Allah di kalbunya. Tapi kan kita putus-putus Pak. Maka kita doa, coba doa ini dipakai. Sudah hafal? Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantu aku menyebut namamu. Karena kita tidak sanggup menyebut nama Allah, karena nama Allah itu berat. Ditimbang dengan langit dan bumi, itu nama lebih berat. Itu sebabnya Bapak seramakan Allah, jika dengarkan kajian penceramah, ada ceramah itu yang berat tembus ke kalbu, ada yang kok melayang di telinga hilang. Itu karena si yang bicara di kalbunya ada nama Allah atau bukan nama Allah. Cuma itu. Yang dikalamkan sama, tapi kenapa efeknya berbeda di kalbu kita? Karena di kalbunya ada nama Allah. Semoga Allah melirik kalbu kita dengan rahmat dan ridhanya.